Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalaman tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ahaditsul Akhlaq karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dan kita ada di bagian terakhir tentang hukukuz jar, hak-hak bertetangga. Dan sudah kita ingatkan betapa pentingnya kedudukan tetangga, baik itu muslim maupun non-muslim, artinya orang-orang yang tidak beragama Islam. Maka menjadi ukurannya adalah seseorang beriman atau tidaknya kepada Allah dan yaumil akhir. Oleh karena itu senantiasa saya mengingatkan kembali untuk perkara ini, tetangga adalah garda terdepan di dalam mengenal kita. Sehingga nampak keislaman kita diukur dengan bagaimana bersikap kita kepada para tetangga kita. Dan yang terakhir kita baca adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, tentang seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang bila malam dia melaksanakan sholat malam. Kalau berpuasa di siang hari begitu rajinnya dia berpuasa. Sampai disebutkan bahwa kalau malam sholat, kalau siang banyak berpuasa. Dan banyak beramal-amal yang lainnya dengan bersedekah dan lain sebagainya. Namun ada perkara yang jelek pada orang tersebut, yaitu sering menyakiti tetangga dengan ucapan. Sering menyakiti tetangga dengan ucapannya. Hanya satu perkara kecil, wah sudah dihabisi tetangga dengan ucapan-ucapan yang kotor, kasar, ya, tidak beradab. Nah, seperti itu. Apa jawaban Rasulullah tentang ketika dihabarkan orang yang seperti itu karakternya? La khairu fiha. Padanya nggak ada kebaikan. Padahal amal-amal yang dikerjakan adalah amal-amal yang utama. Sholat malam. Ya, sholat malam itu perkara yang berat. Nggak mudah ke orang untuk bisa melaksanakan sholat malam. Apalagi di mindset kita sudah tertanamkan tidur itu harus 9 jam. Ya kan? Oh, ya, harus tidur yang sehat itu 9 jam. Jadi kalau belum 9 jam kita belum bangun-bangun. Allah musta'an. Ya itu mindset yang ditanamkan sehingga berat susah untuk sholat malam. Ya kan? Ya nampaknya nanti di bulan Ramadan juga kita susah untuk sahur. Waktu kecil kan kita dibangunkan itu susah sekali. Ya kan? Oleh orang tua kita. Menunjukkan bahwa memang terkadang seperti itu. Ada pada manusia. Nah ini orang begitu mudah bangun malam. Demikian juga dia berpuasa. Ya. Pintu-pintu kebaikan ada pada wanita ini. Ya. Dimudahkan orang berpuasa. Masya Allah. Demikian juga sedekah. Orang ini begitu banyak pintu kebaikannya. Namun ternyata dirusak oleh sebuah amalan. Yaitu jelek kepada tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Bahkan Rasulullah nyatakan, dia min ahli nar. Dia itu adalah penduduk neraka. Na'udzubillah. Lihat ma'asyarul muslimin Allah, bahkan tetangga bisa melemparkan kita ke dalam jahanam. Qalu. Juga ada yang mengatakan, fulanatun tusallil maktubah. Ada seorang wanita yang sholatnya hanya sholat wajib. Disebutnya sholat maktubah, bukan hiyabul lail ini. Dia sholat wajib. Dan bersedekah itu bil tawar, bi aswar. Bi aswar itu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bil aswar itu adalah kit'un qalilah mil. Jadi hanya sepotong kue atau sepotong kurma saja menunjukkan betapa sedikitnya orang ini
ketika memberi karena memang karena tidak adanya. Dia sholatnya sholat yang wajib saja. Kalau tahu bersedekah, tidak disebutkan dia ini orang berpuasa di siang hari, tidak. Ya, tidak disebutkan. Wa tasaddaqo bil atwar. Ya, bil atwar. Sedekahnya dengan hal-hal yang ringan. Kalau orang misalkan ini ya, misalkan ngasih kepada orang itu kadang-kala 5.000, mungkin dia hanya logam yang 500. Kecil kan? Kecil. Kalau misalkan dia memberi, misalkan ada orang yang sedang, Masya Allah, ada yang kerja bakti, ada orang yang sedang berkumpul untuk melakukan satu kebaikan. Orang lain tuh kalau bawa satu kresek dari Indomaret belanja, dia sih hanya mungkin hanya ngasih satu bungkus ya apalah kue atau rengginang atau apalah gitu kan. Hanya ya ini sedikit yang mungkin orang menganggapnya tidak bernilai. Namun ada satu amalan yang membuat orang ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Wala tu'dhi ahadan. Dan dia tidak pernah berbuat jelek kepada siapa. Ya, tidak melakukan kejelekan. Artinya kepada siapapun menunjukkan bahwa kepada tetangganya pun dia berbuat baik. Apa kata Rasulullah SAW? Dia min ahlil jannah. Dia adalah penduduk surga. Lihat ma'asyarul muslimin ibadah Allah. Sholatnya hanya yang wajib-wajib saja. Sedekahnya pun dalam kondisi dia sederhana bersahaja. Tapi dia berbanyak tidak suka menyakiti orang. Suka menyakiti orang. Kalau orang lain yang jauh dari dia itu tidak disakiti, apalagi dari kalangan tetangganya yang dekat. Nah, barakallahu fiikum. Sehingga ma'asyarul muslimin ibadallah, ada seorang wanita yang saya kenal. Ya, dari kalangan kaum muslimat. Masya Allah, ketika dia pergi, pindah, itu ditangisi oleh para tetangganya. Nangis tetangganya. Nanti saya nggak ada yang bisa nolong, gitu apa nggak ada yang nolongin lagi, nggak ada yang bisa bantuin lagi, bisa ini. Iya, karena apa? Ya kadang-kadang kaum wanita ditinggal oleh suami-suaminya kayak kita ini pergi di rumah gasnya habis. Oh, biasanya kan yang ngerjakan suaminya ini nggak ada suaminya, anaknya udah pergi, ternyata ada tangganya. Baik, oh sini diberesin, oh tangganya di itu, udah nyala. Nah, si tetangganya itu pindah, pergi, nangis. Kenapa? Ya karena orang ini begitu dibutuhkan kehadiran. Baik, berapa banyak orang-orang yang tinggal di sekitar kita, nggak peduli tetangganya begini, tetangganya begitu. Tapi dan demikianlah masyaallah muslimin ibadallah. Banyak hal-hal yang seperti itu. Maka kita menjadi parameternya adalah ketika orang ini pergi, maka banyak yang menangisi. Dan ketika orang ini pergi, ada orang yang bergembira padanya. Seakan-akan beban, seakan-akan saya tidak ada lagi yang mengganggu. Ini sesuatu hal yang ini tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Babnya mungkin agak bergeser, tapi masih kaitannya dengan bahwa ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan manusia, tiba-tiba ada jenazah yang lewat di tandu orang. Kemudian ada seorang di antara para sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, orang ini Masya Allah dikenal baik oleh tetangga. Dikenal baik. Maka apa kata Rasulullah? Wajabat. Gitu aja, Nabi wajabat. Jawaban. Kemudian datang lagi. Enggak berapa lama. Masih lebih. Digelarkan oleh Imam Bukhari tentang riwayatnya. Lewat lagi. Ada juga orang yang mempersaksikan. Orang ini jelek dengan tetangganya. Orang ini banyak berseteru, ribut urusan anak. Pokoknya ucapan-ucapan yang mempersaksikan bahwa orang ini jelek. Apa kata Rasulullah? Wajaban. Nah, 2 kali Rasulullah SAW mengucapkan wajabat, Umar bin Khattab bertanya, ma wajabat ya Rasul? Apa itu maksudnya wajabat itu? Maka kata Rasulullah SAW, di antara kalian menyebutkan orang ini begitu dengan kebaikannya, mempersaksikan bahwa adalah baik. Wajib atasnya untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lewat lagi jenazah, kemudian kalian menyebutkan tentang bagaimana kejelekannya, maka wajib atas kalian
atas orang tersebut untuk menjadi penghuni jahanam. Kemudian ini eh, kata-kata clue-nya. Kata clue-nya itu antum syuhadaullah fil ar. Begitu. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi, kan kita sering menghadiri pemakaman atau orang melaksanakan sholat jenazah. Setelah selesai imam itu atau katakanlah apa, oh bagus enggak ini jenazah, bagus, baik, baik. Itu kan rekayasa, nggak mungkin orang nyeletuk, ya, yang nyeletuk jelek orang nggak mungkin. Maka semuanya orang mengatakan, hai itu sesuatu yang zaman sekarang ini sudah banyak, ya. Tip menip dalam ucapan-ucapan sehingga capek kadang-kala karena terlalu banyak didramatisir. Orang ini fokus, padahal jelek, ya kan? Nah, ini eh, contoh yang terjadi di tengah-tengah kita bahwa seseorang dikatakan baik itu ketika tetangganya mempersaksikan bahwa dia orang baik. Dan dikatakan orang jelek ketika para tetangganya secara katakanlah tanpa ada rekayasa menyatakan bahwa ini orang ini jelek. Itu bisa ya direkayasa seperti itu. Baik. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Menunjukkan bahwa persaksian kita, makanya kata Rasul, antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau memang orang ini baik, maka dia adalah baik. Dan orang ini adalah jelek, maka dia itu adalah orang yang jelek. Sehingga dalam hal menyolatkan jenazah itu bukan perkara yang itu merupakan apa ya? Karena fardu kifayah saja. Fardu kifayah saja bukan. Tapi sebagai bentuk persaksian. Makanya kenapa Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Dari hadis Jabir bin Abdillah. Ketika ada jenazah, Rasul bertanya, punya utang nggak ini? Oh, nggak punya ya Rasul, dia nggak punya utang. Ayo, sholatkan. Maka Rasul memimpin menyolat. Dia bertanya satu hari, dia punya utang nggak? Dia punya ya Rasul. Ayo, sholatkan oleh kalian. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kenapa? Itu kata para ulama, seorang alim, seorang pemimpin agama, seorang tokoh bisa memberikan hukuman takzir untuk mereka para pendosa. Sehingga misalkan ada orang yang mati dalam keadaan terlalu banyak minuman keras, matinya karena mabuk, ya kan? Matinya naudzubillah karena obat-obatan dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk hukuman dan untuk sebagai bentuk efek jerah, boleh seorang ulama yang ditokohkan di situ tidak mau menyolatkan. Sholatkan oleh kan. Pandang kifayah. Kalau ada yang nyolatkan ya sudah. Cukup. Ini dari maka dalam hadis itu disebutkan Jabir bin Abdillah menjamin. Saya yang menjamin utangnya Rasulullah. Benar. Maka kemudian Rasulullah menyolatkan. Besoknya ketika ketemu Jabir, sudah kamu bayarkan utangnya. Ditagih terus. Bayangkan ma'asyul muslimin kepada Allah. Kalau ukuran itu dipakai oleh kita sekarang, wah gak ada yang mau menyolatkan kita. Kita ini utang semuanya kan kita. Hah? Banyak utangnya. Tidak ustadznya, tidak apanya, utangnya punya. Luar biasa kan? Bentuk kehati-hatian. Nah ini sebagai bentuk persaksian inti. Sehingga di dalam hal menyolatkan pun begitu. Kita akan menjadi saksi. Sehingga kalau orang ini ternyata diragukan. Ya, diragukan apakah dia muslim atau bukan. Maka boleh dia tidak menyolatkan. Kenapa? Dia akan menjadi saksi di muka bumi. Ya, saksi Allah bagi Allah di muka bumi. Kita kembali kepada hadis yang sedang kita baca. Demikianlah. Menunjukkan bahwa sholatnya seseorang, sholat malamnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, kalau ternyata dia jelek kepada tetangganya, jelek kepada saudaranya, jelek kepada sesama kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, maka itu tidak menjadi jaminan. Hendaknya seseorang tidak berbangga-bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana tadi disebutkan, orangnya sholat malam, orangnya berpuasa, orangnya banyak sedekah, berbuat baik, Masya Allah. Tapi jelek kepada tetangganya, jelek kepada sesamanya. Maka ini terancam bagi dirinya dari api neraka jahanam. Nah, maka demikianlah ma'asyarul muslimin, ibadallah, hendaknya kita mesti berhati-hati dalam perkara ini. Dan kemudian
kita teruskan pembacaan kita di hadis yang ada di bab ini. Bahwa ya, ini juga dari Abu Hurairah dan juga dari para sahabat yang lain tentang bagaimana larangan dari Nabi kita untuk apa berbuat jelek kepada tetangga kita khususnya, sehingga kita tidak berbuat semau kita ketika kita dalam keadaan bertetangga. Disebutkan berapa yang namanya jarak seseorang dikatakan itu bertetangga. Dan apa yang harus kita utamakan ketika kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyuhuma uhdiya." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, aku punya dua tetangga. Yang mana yang lebih aku dahulukan untuk aku beri hadiah?" Begitu. Yang mana? Sekiranya misalkan oleh-oleh kita dari luar kota misalkan, cuman sedikit terbatas, ya kan? Sedangkan tetangga kita banyak. Mana yang kira-kira yang harus kita dahulukan? Apa kata Rasulullah? Ila akrobihima minka baban. Yang lebih dekat ke pintu rumahmu. Artinya tetangga yang misalkan ya berhadapan-hadapan itu kan tetangga. Atau yang sebelah kiri kita. Kadang-kala kan ada tetangga, tapi juga jauh. Mungkin pintunya rumahnya menghadap ke sana. Sedangkan ada tetangga kita yang pintunya menghadap ke rumah kita. Siapa yang harus kita dahulukan? Yang lebih dekat. Yang lebih dekat dengan kita. Sehingga disebutkan, idza kanatil hadiyah la takfi illa bijarin wahid, yaitu apabila hadiah atau katakan mungkin oleh-oleh kalau zaman sekarang yang ini kita sampaikan itu adalah hanya untuk satu tetangga. Amma idza kanat takfi li aksar min jarin fa innahu yu'ti minha man tayassaru lahu min jironihi. Maka apabila memang cukup untuk kita berikan yakni tetangga kita untuk kita berikan dari hadiah yang kita miliki, maka kita berikan sekiranya yang mudah. Yang mudah itu yang dekat, yang di sekeliling kita, yang di sekitar kita, yang sering ketemu, ya, yang sering ketemu dengan kita. Nah, kalau kita yakni keluar rumah maka ya rumah dia yang katakanlah penghuni yang paling sering ketemu dengan kita, ya kan? Berarti itulah orang yang begitu dekat dengan kita. Maka itu yang kita dahulukan. Nah, yang kita dahulukan. Juga dari Alqamah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Wala yabda'u bi jarihil aqsa qoblal adna." Jangan engkau memulai kalau kalian memberikan sesuatu berupa hadiah itu kepada tetangga yang jauh dengan melewati tetangga yang dekat. Kadang-kala ditutup-tutupi sama kita. Oh, kerasa apa? Karena kita ingin ngasih yang sana, sedangkan yang ini enggak. Ya itu jangan juga. Jangan kata. Walaupun orang itu enggak begitu dekat dengan kita, ya tidak apa-apa. Karena memang itu hak dia yang harus kita dahulukan. Ya. Karena urusannya like and dislike. Bukan karena suka tidak suka. Bukan karena orang ini akan bukan. Tapi karena memang haknya untuk lebih kita dahulukan. Jangan sampai seperti di akhir barakallahu fikum. Ya, jangan sampai seperti demikian keadaannya. Ya. Agar kita tetap mendahulukan haknya. Dalam sebuah kesempatan ya, disebutkan bahwa
Syekh Albani rahimahullah taala nilai tentang adilnya seorang ahli ilmu. Itu Syekh Albani itu paling banyak mendapatkan kunjungan untuk baik itu orang mau bertanya itu pun mendebat beliau di rumahnya, di majelisnya. Datang tamu-tamu. Ada yang dari katakanlah ya ada kelompok-kelompok manusia yang memang beliau itu kan sering membuka istilahnya liqa babul maftuh untuk bertemu dengan umat karena beliau adalah seorang alim banyak didatangi oleh manusia. Kumpul. Di sebelahnya itu beliau tahu bahwa ini di kalangan istilahnya mungkin orang-orang yang anulah suka mencela pemerintah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya datang. Bukan berarti istilahnya oleh beliau ditolak, ya orang mau datang. Maka disuguhi teh, artinya minuman. Maka Syekh Albani menyampaikan kepada orang, karena ada di sebelah kanannya. Engkau lebih berhak untuk aku dahulukan karena posisimu ada di sebelah kanan. Kan menyuguhi itu, bagusnya kanan dulu, gitu tuh. Kalau kita mau ngasih-ngasih orang ya, ini adab ya, adab di dalam menjamu tamu. Ngasihkan air, ngasihkan hidangan. Kalau kita berkeliling kayak gitu, sebelah kanan dulu, dahulukan. Dahulukan. Kata Syekh Albani, saya dahulukan engkau karena sunnah. Walaupun kau ada ahli bidah. Seperti itu Syekh Albani. Ini menunjukkan bahwa tetap kita hormati, kita muliakan. Karena yang kita muliakan itu adalah apa? Ilmu. Syariat. Syariat tidak bisa. Kita kemudian rekayasa, karena saya tidak suka dengan ini, maka saya kasih. Nggak bisa. Ini yang harus kita dahulukan. Walaupun orang yang tidak kita sukai secara, katakanlah pengamalan. Itulah bedanya ahli ilmu dengan kita. Kalau kita tidak suka, sembunyi-sembunyi, jangan dikasih. Bukan itu caranya. Apalagi dia adalah tetangga kita, maka kita harus muliakan. Kita harus muliakan orang yang terdekat dengan kita. Sedikit lagi, ma'asyiral muslimin ibadallah, ada larangan dari eh, sesuatu yang ketika kita diberi oleh tetangga kita, walaupun itu sesuatu yang sifatnya kecil, lantas kemudian kita mencelanya. Lantas kita mencelanya. Itu tidak boleh. Itu adalah perkara yang tidak boleh. Karena telah datang dari eh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khususnya kepada kaum wanita, dari hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yakul, pernah bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkironna jaratun lijarotiha, jangan seorang tetangga wanita itu eh, menghinakan atau merendahkan tetangga yang lain. Walau firsin nasyatin, walaupun hanya diberi yakni bagian kecil dari hidangan masakan kambing. Mungkin hanya kuahnya saja. Masa dikasih kuahnya saja. Nah, terima. Tetap itulah kita karena apa? Itu dari tetangga. Jangan karena kita tidak suka. Misalkan, antum orang Jogja. Tiba-tiba ada orang yang baru pulang dari Jogja ngasih misalkan bakpia, patok, yang ada 22 lah, 252 apa. Dan antum tahu yang paling enak di Jogja itu tahu apa? Ketika dikasih itu yang kayak gini. Di halaman ngomong di hadapan. Bosan kami mayakan. Jangan. Terima. Alhamdulillah. Terima. Itu adabnya. Dan ini biasanya terjadi pada kaum wanita. Kasih ini boleh. Jangan. Terima. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak suka. Ya, orang-orang yang misalkan di daerah timur itu tahu kan makanan-makanan yang kayak gitu. Rupanya ada orang yang dari tetangganya senang. Hai, dikasihkan yang kita tahu kualitasnya. Tapi nggak harus seperti itu. Harus kita jatuhkan. Harus kita dalam keadaan menghinakan. Tidak. Ucapkan dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW mengingat, jangan kalian rendahkan dari saudaramu itu. Maka ini nasihat
untuk kita semuanya terhadap tetangga. Dan mudah-mudahan kajian kita khusus kepada tetangga yang seperti bab tentang tetangga seperti ini hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan ke teman-teman dan karib kerabat kita, karena itu perkara yang penting. Karena urusannya ternyata bukan hanya sekedar kita baik dipersaksikan oleh mereka, tapi ternyata ada perkara yang besar. Naudzubillah bisa sampai jatuh ke dalam neraka jahanam, dan ini perkara yang harus kita takuti sebagai seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada bab perkara yang lainnya yang juga memiliki keutamaan, yaitu menanggung seorang anak yatim yang itu ada terjadi pada kehidupan di lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak, kasihan waktu istirahatnya dikit lagi. Alhamdulillah.